وعباده ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والمتصوفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى الملائكة المقربين بصدق الله سبحانه وتعالى القادر الجلاني رضي الله تعالى عنه ونخصه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ونخصه جميع أولياء الله سبحانه وتعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها والرياض والرياض خصوصا إلى أولياء الإسلام وخصوصا إلى جميع أولياء الإسلام بعد القرية ورسولهم وفروعهم ونخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يؤتي درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وصالحهم وأموالهم وعلومهم وكرامتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para jemaah, alhamdulillah kula sadaya sedaya tasih pinanggih sehat walafiat. Sapunika sampun wonten tahun 2024 di hari yang ke-6 bulan Januari tahun baru kepetuk tahun 2024. Mungkin tahun ini langsung saya ditimbang tahun-tahun yang berbeker. Amin. Makanya yaumuhu khairan min amsi. Sebawangi sing dina iki tahun iki luwih apik dinane wingi utawa tahun ini. Wa warati. Maka orang itu dikatakan berbun. Nek podo makbul rugi, nek podo rugi, nek luweleng terlarang. Jadi momen-momen pilihan mungkin hari-hari kita selalu dihiasi dengan kebaikan sehingga hari ini akan lebih baik dibandingkan kemarin dan besok akan lebih baik dibandingkan dengan hari Patipun sedaya saged sae berkah umure amin, berkah rezekine amin, berkah keluarganya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada katu dan iman kita sekalian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngajinya malam hari ini dari bab ahkamul Islam. Jadi hukum-hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun utawi ubah kang nerangake ahkamul Islam, pira-pira hukume Islam. Ahkamul Islam
khamsatun utawi kang aran pira-pira hukume al-islami agama Islam iku khamsatun ana 5. Ditetapkan pada Imam Syafi'i hukum Islam itu ada, sehingga kita semuanya harus merujuk kepada 5 hukum ini. Nopo mawon ibadah kula lan panjenengan sedaya dihukumi kelawan 5 hukum ini. Nomor setunggal inggih menika al-fardu, inggih menika fardu. Was-sunnatu lan sunnah, wal haram lan haram, wal makruhu lan makruh, wal mubahu lan mubah. Nomor setunggal al-fardu utawi kang aran hukum fardu iku wa yaiku al-fardu iku mayusabu mabarang yusabu kang den ganjar sapa wong sapa fa'iluhu kang lakoni apa man wa yu'aqabu lan dosa wa disiksa sapa wong kang talihu kang ninggal sapa man. Jadi fardu iku nek dilakoni oleh ganjar, nek ditinggal. Jadi ibadah yang pertama, amal yang pertama itu hukumnya fardu. Contohnya sholat kita 5 waktu itu adalah fardu. Tak kena ditinggal. Nalikane sempurna kesehatan kula lan panjenengan sedaya, ya. Bisa berdiri berarti berdiri, gak iso ngadeg lho, gak iso lungguh, gak iso turun, bisa lagi, bisa lagi, gak iso lah. Terkait dengan masalah atau berbagai macam sholat ini punya masalah. Kaidah sholat itu tidak bisa ditinggal, sehingga terjadi perbedaan pendapat ketika orang meninggalkan hukum fardu ini yang sudah lalu-lalu. Contohnya jenengan ini kayak melakoni sembahyang itu umur 40, padahal umur 15 itu balik wis duwe kewajiban pada saat umur 15 hidayah ini jaringan dan saking Gusti Allah. Jadi nek umuman itu biasa. Begitu umur 40 dan percaya para pelatih. Pelatih kalau saya ya. Baru kemudian hidayah Allah turun sehingga bisa mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Terus siapa urusannya mulai balik sampai umur 65? Ya, sehingga persoalan ini dibahas oleh para ulama dengan berbagai pendapat. Yang satu menekankan persoalan taubat, yang satu menekankan persoalan sholat itu tidak bisa dibatalkan sama orang lain. Sholat itu kewajiban nafsiyah. Jadi yang sampai kira-kira nek bapak sholat dan teori itu satu ini, bukan sah. Nek kita diwakil-wakil ngomongnya nggak pakai nomor kok dibuli mana itu, baru dibuli ini. Bagaimana ya sholat mana itu? Bukan sah. Jadi ini kewajiban nafsiyah. Makanya sampai berbalik pun nanti kalian panjenengan duwe dulu bantuan rumah sakit wonten ICU kaene iku sing butuh ngiringno kanggone saudara kita yang tidak sadar. Orang tidak sadar itu artinya tidak berkewajiban, cuma sing sadar ini butuh ngiringno waktu sembahyang pohon walaupun tidak respon, tapi hanya seperti itu saja sebagai apa? Sebagai ibadah. Dan kayaknya mari ini sadar ada itu hormat waktu, hormat
berbagai macam persoalan fikih dibahas ya. Tetapi yang jelas nalikan itu orang panjenengan sedaya tasik sehat, maka sholat ini menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Itu persoalan lagi. Mari sholat, zakat ya ada persoalan wajib. Persoalan wajib. Zakatnya mau si wajib, zakat fitrah, zakat mal, sama mengeluarkan harta zakat itu bentuknya nadar. Nek panjenengan nadar terus Allah, nadar itu keren. Dan dia ajak pengen rendang. Gusti Allah ini gak bilang dengan nadar. Tapi nek kelakon wajib dulu bilang. Terus nadar itu butuh barang. Nah, nek awak lulus SD tak jak umroh ayat nadar nek lulus SD keterima nanggone SMP negeri 1 tak jak umroh itu saya nadar ya. Maka ketika lulus diterima di SMP negeri 1 maka nadar itu harus dilaksanakan. Hukumnya wajib. Untuk mati ada yang warna loro atau kok kayak jadi dokter loro ini enggak. Gusti kalau nada dalam panjenengan namanya loro ini waras pulih jadi uni kulo bakalan sedekah ke masjid Al Muhajirin kalian suka. Satu pondok. Nah ini kan enggak. Jadi terapi terhadap persoalan-persoalan kita di urusan apa mawon, nek azan itu jadi wajib dilakukan. Nah itu yang wajib. Poso yang sing wajib, jenenge poso Ramadan. Insyaallah beberapa minggu lagi kita ketemuan bulan Ramadan. Setiap tahun di bulan Ramadan itu puasanya adalah wajib. Ini yang suatu. Kemudian haji juga ada yang wajib. Jadi syariat agama ini fardu itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Wa huwa utawi al-wajibu bimakna wahidin ila fi babil haji. Jadi bentuknya wajib yang maknanya bagi masing-masing orang ila fi babil haji kecuali bab urusan haji. Wajibnya seperti syarat. Walillahi ala nasi hijjul baiti manis dan doa ilaihi nek mampu apa nih jalan. Jadi ada istitoah. Dan ini istilahnya itu adalah akses kangge haji. Jadi yang berangkat mulai tahun 2024 ini wonten asesmen pemeriksaan tentang istitoah. Istitoah itu mampu bukan hanya sekedar kondoni, termasuk tenaganya. Tenaganya itu dilihat masih kuat enggak, masih bisa jalan enggak. Nah itu tahun 2024 ini mulai ada pemeriksaan. Jadi nanti masuk itu mau sehat insya Allah berangkat. Masih usia non, dan dalam kursi roda insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat. Kursi roda ini, soalnya mereka itu membimbing. Terus bagi sana nih, terus gitu, repot itu membimbing. Pembimbingnya repot, sisa amal repot. Nah itu ada situasinya kesabaran kita di sana diuji betul ketika menghadapi orang tua. Orang tua itu gawannya apa? Engku. Nek dikandani angel. Ya.
Jadi haji itu ada persoalan mampu. Nanti terusannya fardu itu fardu ain yang masih di bawah. Baik, terusan ini nomor kali as-sunnah itu utawi kan aran ibadah sunnah itu ya yaitu sunnah. Mayusabu ma iku barang yusabu kan den ganjar opo fa'iluhu wong kang lakoni ma walayu apa bulan orang dosa ora disiksa sapa wong dari bukan ninggal apa man iku ibadah nggih man iku domire ibadah. Terus nek sunah dilakoni oleh ganjaran ini pakem nggih nek ditinggal boten tuh jadi mungkin yang ditinggal tak apa sunah ayo apa lagi pun kali ini dunia dua hal ini yang paling penting ono fardu ono sunnah. Nah ini prinsip kaidah nek fardu boten saged ditambah nomor satu ya prinsip satu fardu itu gak kena ditambah jenengan nek kepingin nambahi ganjaran fardu berarti keutamaannya sehingga fardu itu harus dibaguskan jumlahnya tetap jumlahnya sholat kita yang fardu berapa kali? Jenengan terus mikirkan 5 ganjaran mulai dino ini sembahyang 5 waktu itu tak ganti dari 7 waktu berarti nambahin 2 waktu itu toh rakaat sing ini diriku subuh luru mulai dino itu aku sembahyang subuh supaya ganjaran itu ngekek tak tambahin rakaat jadi 4 bisa tambah kasar tambah sholat subuhnya enggak sah. Dengan cara apa baguskannya dengan cara apa? Berjamaah di awal waktu jadi yang fardu itu hanya bisa dibagus tidak bisa kita kemudian yang sunnah baru diperbanyak jangan yang terawih begini terlebih walu ya termasuk kalah orang dulu seandainya dengan secara nafsiah pribadi titik proses terawih dulu mulai dino itu Ramadan aku mulai malam pertama terawih petang dulu asal mau asal boleh sing ngono melok jangan ini sing telu-telu dilakoni yo aku tahu nek mari biar terawih lanjut boleh jangan 40 di atasnya 40 juga boleh ya artinya diperbanyak sedekah itu sedekah itu sunnah dan harus diperbanyak kemudian puasa pakai yang cuma mulai jenengan itu nopo dilakukan kanjeng Nabi Senin Kamis Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan itu dan terbaik kata Rasulullah puasa Daud itu sino poso itu sunnah. Adakah orang yang melakukan puasa itu sampai dino poso lakonnya ini ya sing kuat atau wino hanya setahun itu tidak puasa Idul Fitri Idul Adha sama hari-hari 5 hari tok poso setahun untuk wino poso babu itu sangat tahun terakhir sebelum tinggal walaupun demikian itu sunnah kena opo kok sing wajib gak oleh ditinggal sing fardu gak oleh ditinggal gak iso ditambah hanya bisa dibaguskan kemudian yang sunnah diperbanyak karena nanti bisa perkorohi bisa
delok sembahyang fardunya, zakat fardunya, kemudian puasa fardunya, haji fardunya, semua yang fardu dilihat dulu. Ketika yang fardu ini sudah sempurna, maka yang sunnah itu akan menjadi bonus. Bonus apa? Keutamaan, kemuliaan di sisi Allah akan derajatnya itu naik. Dan karena menambahi sunnah. Tapi kalau yang fardu itu durung sempurna ketika dihisab, kalau bayangin, tubuhnya setengah dulu, tubuhnya setengah dulu, asalnya para maghrib, maghribnya yang menurut saya dilakukan ya, apa? Maghrib di perjalanan bisa ketiduran subuh kesiangan dua asal ya kesibukan luhur dan asalnya kesibukan yang hari kauan berkata boleh sempurna menurut hisab panjenengan mesti delok sungai sing didelok sik sunah kok rawatib angge Pak rawatib berdiri rawatib itu sholat sing mengikuti sholat fardu ana qadiyah atau ba'diyah nanti ada yang muakkadah ada yang ghairu muakkadah cuma rakaat yang muakkadah kemudian ghairu muakkadah ada rakaat sehingga mungkin dengan paham oh nek kalimat itu sing muakkadah cuma loro hari isya loro nah seperti itu loh ini gini wonten Gusti dari malaikat sebisa tahajud ya mulai loh wis kuwat sunah mau perkara salat sunah tumpukno nang gone sing wajib sing durung sempurna iku nek ditumpukno wis ubeken wajib ditambah sunah ya apa dadine sempurna alhamdulillah sing wajib durung sempurna krono sunah jadi makanya ini harus diperbaiki kaidah ini. Nah ini namanya ilmu usul dan ilmu usul itu nggak ada kemudian yang bisa menandingi karena kaidah prinsip sunnah itu harus diperbanyak. Haji wajib sekali, umroh hukumnya sunnah. Lalu haji yang kedua berarti nek sekali masuk ke Mekah berarti umrohnya satu apa harus banyak? Umroh tadi sunnah mau wajib? Sunnah. Berarti umroh juga ada enggak? Karena sunnah harus berbareng prinsipnya ini. Nah kalau kita menentang ini berarti menentang ilmu usul dibaca. Karena apa tujuannya nanti nek sing wajib tidak sempurna. Bagi satu haji insya Allah masih sekali ya. Mari untuk haji umroh, kira-kira haji ini betul. Haji ini gak dijamsu ya Allah. Ini hukumnya untuk beliau. Masjidnya ini modern. Rukun-rukunnya kurang sempurna. Gelar umroh ya. Ternyata umrohnya banyak sekali. Sekali berangkat umroh 4 hari, umrohnya 5 kali, 6 kali, 7 kali ikut. Nah itu pertama. Ya apa akhirnya kita sempurna sih. Nah, ngoten paham ya? Jadi ini prinsip tidak bisa diubah. Zakat di ngoten nek dihisab pertama sing fardu, manten fardu. Kalau sudah sempurna fardunya, maka yang sunnah akan menjadi bonus untuk menaikkan derajat seorang hamba. Tapi kalau belum sempurna akan ditambahkan untuk menyempurnakan yang fardu saya tadi yang belum sempurna. Semua ya. Nah, itu prinsip. Ya, prinsip yang pertama berarti fardu
Sunnah dilaksanakan. Nomor kali prinsipnya mendahulukan fardu baru kemudian diikuti sunnah. Ini prinsip. Oh jadi walau wiritan sampai jam 3 subuh kapan? Nah dia pikir aku ini ngono. Wah, itu boleh. Allah, ya aku sampai jam 3 baru subuh. Malah ngono menjelang subuh keturun. Subuh yang ngono itu mau kawanan. Ini jenenge mau bisikno sunnah, nonton sunnah, melalaikan wajib. Jangan sampai kemudian kita itu tidak mendahulukan yang wajib karena ini prinsipnya wajib harus didahulukan. Yang wajib harus didahulukan, baru diikuti sunnah. Ya, makanya Allah tidak pernah ini. Bakul ini dari haji, ansor boten umroh. Katanya yang wajib didahulukan, ya. Kemudian diikuti ya, dilihat dulu persoalannya karena kita ini haji sesuai, maka kemudian ini akan menjadi persoalan yang dibolehkan akhirnya ibadah sunnah itu baru kemudian nanti diikuti oleh. Nah, kalau selalu mikirnya nggak usah kan jadi umroh itu daftar haji kan, derek daftar haji daftar haji sih, gue daftar haji, boleh kalau sisanya baru digawe lagi kalau daftar haji umroh, itu berarti mendulukan sunnah, ya mengakhirkan wajib. Yang haji ini turun daftar, Wonten. Nah, saat ini persoalan lagi kalau maksud syariat ini mau kalimatnya dilakoni oleh ganjaran fardu ditinggal dosa, sunnah yang dilakoni oleh ganjaran yang ditinggal orang dosa. Ono istilah ganjaran, ono istilah dosa. Rupanya ganjaran ya. Halo, sampai tahu rupanya ganjaran. Rupanya dosa ya. Wujudnya itu kayak apa? Betul juga kan? Hanya keimanan saja. Oh, nek ini Gusti Allah tetap no fardu atau fahala. Rupanya fahala. Gak pernah tahu kita wujudnya fahala kayak apa. Ini problem manusia. Sebab manusia itu senang melo-melo, senang dohir. Ngajinya itu kalau ganjaran apa? Asal pas malam maghrib ini dibagi di perapatan tutup orang tutup di rumah itu saya buat sampai ngaji apa ini? Ngaji apa orang? Rumah itu saya kan jelas, rupanya jelas 200.000. Kita itu senang yang dohir, sedangkan dijadiin ganjaran kalau rupanya orang itu saya kalau sebenarnya jangan cerdas promosi kalau ini itu cerdas sebenarnya juga orang itu saya itu promosi ngantri orang yang orang saya itu ngaji. Nah, Allah tidak akan manfaatkan karena kita diuji keimanan kita. Karena dikasih tatanan syariat ini, masalah pahala yang dijanjikan, masalah dosa yang dijanjikan dengan sebagai ancaman. Pahala akan menjadi kemuliaan. Terus kapan panjenengan merapi ganjaran dan dosa itu kapan? Kapan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'al laka fa basyaruka al-yawma hamid." Tanya dengan buka surat Qaf. Ya. Nek saat ini panjenengan baru diparingi pirsa, rupane ganjaran koyo apa? Sebab apa? Ditutup ghita. Mata kita ini tidak
mampu untuk melihat pahala dan dosa. Tapi ngaji fakasyafna bito'allah, fakasyafna anda bito'allah, akan dibuka tutup ini ya dari mata kita, sehingga fabasarukal yawma hadid, pandangan kita akan jadi tajam, bisa melihat pahala. Kapan? Sekarang rumah paling pojok jalur terus lagi dalam perlu ikut yang jadi nazar. Para mufassir mengatakan ayat ini akan terjadi pada semua orang itu nalikane sakaratul maut. Jadi diketokno ganjaran sholat, diketokno ganjaran poso, diketokno dosa zina, dosa zalim kepada manusia, diperlihatkan semua. Makanya wong sakaratul maut itu ono sing tenang, ono sing kuwate. Mudah-mudahan sedaya mawon husnul khotimah. Sabar makanya kula nek donga kiamat itu Allah mahabir alaina fi sakaratil maut. Kula tambahi bi huduri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan gambarkan sakaratul maut kelawan hadir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dibuatkan di Nabi kan jelas. Ngoten niku cita-cita ini. Nah sehingga kula panjenengan sedaya iki boten diketokaken, nanti akan diperlihatkan jelas dan kita akan menyesal ketika kita banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu. Sahabat itu wonten sing asmane Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini sahabat. Beliau ini kalau sholat di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah dan diimami oleh Rasulullah, tidak pernah tertinggal iqamah. Gak tahu tertinggal iqamah. Saat durung iqamah itu sholat di masjid, dan beliau ini selalu menempati tempat. Gak tahu hari, nanti orang tanya saya kan bilang dulu sebagai bukti dan saksi nanti. Pada saat pengadilan umum, karpet, sajadah, diganti-ganti termasuk kelambi sing digawe itu akan menjadi saksi. Sebab kita tidak bisa kemudian membela sendiri. Halnya menaftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum biman kanu yaksibun. Mulut kita dikunci. Semua tempat yang pernah kita pakai untuk ibadah nanti akan menjadi saksi. Wah, dan Sya'ban ini beda, tapi dia punya tempat itu di pojok dan tidak pernah, dan semua sahabat maklum itu tempatnya Sya'ban. Waktu sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah itu tidak lihat Sya'ban. Nah, ini jadi kaidahnya itu buat akhir. Rasulullah itu sahabat sangat terjaga itu kaum ditaruh sebuah takmir. Jamaah dalam situ nyebut tidak apa. Nanti wajib boleh pakai yang dicegah itu. Nah, kita apa? Kok Sya'ban gak ketok? Aina Sya'ban bersuara. Sya'ban kan bisa kan? Dari bukti yang oleh didaisin supaya subuh ini. PPI Sya'ban sih perjalanan. Setelah itu beberapa waktu kemudian Sya'ban tidak muncul, bernoten sholat subuh, kemudian dilaksanakan di imam Rasulullah. Bantu saran, si oleh langsung pertanyaan ini Sya'ban bersekolah, masa perhatian dan akhlak beliau itu hanya satu orang sahabat itu sampai begitunya perhatian. Ketika kemudian tidak ada solusi ngerohnya Sya'ban, beberapa sahabat itu, pulau ya Rasulullah, naik mari subuh, mari dungo, ayo bareng-bareng
kebiasaan Rasulullah setiap habis sholat subuh selalu ke kuburan Baqi karena samping Masjid Nabawi. Setelah dari Baqi kok terno aku namanya sampai kira-kira besok buat ini jadi dengan sekarang kan namanya gak apa-apa. Rasulullah jalan bersama para sahabat ke rumahnya Sa'ban. Sampai di rumahnya Sa'ban itu jam 6 waktu di rumah. Dan rumahnya Sa'ban itu melakukan ke pemain masjid Raja 2 jam 2 jam, tapi Sa'ban tidak pernah tertinggal di ini nyampe masjid ini. Halo masjid itu ada problemnya Jumatan. Waktu sudah dulu masuk, momen kau mungkin loh, kalau ini ada baru ini, oh ini, dan apa ini, kenapa? Ya, akhirnya kita nunggu sampai baru ada. Ingat, Sa'ban itu dari rumahnya ke Masjid Nabawi jalan 2 jam, tapi tidak pernah tertinggal kok. Tidak pernah tertinggal kok. Masya Allah, berarti beda kita sambut kan? Si mulai nek dur tok. Asar jelas gak nutut. Maghrib bisa gak nutut. Subuh baru PP. Subuh duhur PP. Asar maghrib bisa jelas. Kayak adanya kajian juga. Nama sedih awal. Pokoknya asar budal. Kayak asar maghrib bisa baru mulai. Tahu ni? Kita ilmu. Allah, ya. Akhirnya diketuklah pintu rumah Sa'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar istrinya Sa'ban. Istrinya. Dia senang karena dia dapatnya ada Rasul. Masya Allah, hari ini aku merupakan orang yang paling beruntung karena tabuku adalah Rasul. Tabuku adalah Rasul. Ini, aku mau supaya subuh. Kan belum Sa'ban, elok sholat subuh berjamaah. Sekarang ini masih nampak. Nanti Sa'ban nangis, istrinya kamu terjauh. Kalau ini waktu sholat isya, Sa'ban itu tiba-tiba sakit, terus kabur datang ke sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada zat yang dicintainya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal. Kemudian segera dimakamkan oleh keluarga. Kemudian subuh sehingga tidak bisa ikut berjamaah, sholat berjamaah bersama. Bapak itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sholat itu menjadi keutamaan ketika di awal waktu dan berjamaah. Dan tidak ada yang menghentikan ketika berjamaah kecuali mati. Kecuali. Masya Allah. Saya ini orang KRD Sulas dari Sulas RD-nya sekitar sini. Kira-kira jangan ngapain berjuang di sholat. Terus kan, selalu berlubur nek jamaah kan. Inilah para sahabat seperti itu. Dan kita pun harus punya himmah atau semangat seperti para sahabat. Istrinya Sa'ban tiba-tiba mengatakan bahwa punten ya Rasulullah, sadari kabudut Sa'ban itu pulau munggo ini Sa'ban itu ngomong tulung kalimat, pulau betul ngertos ini nopo maksudnya. Saya coba apa kalimat? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Rasulullah membaca satu ayat Al-Quran di surat Qaf tadi yang saya baca. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'an laka wa basyirkal yawma hadid. Ini loh. Syakan ketika akan meninggal itu Allah perlihatkan pahala. Allah berikan pahala. Jalan 2 jam dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, pulang juga 2 jam. Allah perlihatkan besarnya pahala sehingga Sa'ban berteriak, kenapa
satu kebaikan, kiri menghapus satu keburukan. Budal beli. Lah, sing dihitung hadis itu langkah kaki. Nek langkah kaki kanan kita ayunkan, kita mendapatkan satu kebaikan. Langkah kaki kiri kita ayunkan, keburukan kita dihapus oleh Allah satu. Persoalannya malaikatnya bingung ini. Kan masjid itu pas sepeda motor. Ngadepnya ya apa? Bahannya lulu, ya, bahannya lulu. Masa muter ini kan? Gak usah bingung seperti itu. Allah pasti punya bisa tersendiri. Cara menghitung arah, hitung tak pusing, jangan lah. Dari rata-rata jamaah ini walaupun rumahnya dekat tetap bawa motor, gak mau jalan kaki seperti orang dahulu. Seperti itu. Jadi seakan menginginkan pahala yang lebih besar dari itu sehingga dia berteriak, kenapa tidak lebih? Terus yang kedua, sahabat berteriak, kenapa tidak yang baru? Di Madinah itu kalau musim dingin sangat dingin. Karena apa? Madinah itu dijadikan oleh Allah, dimuliakan sebagai tanah haram karena doa Rasul. Kalau Mekah sebagai tanah haram dimuliakan oleh Allah karena doanya Nabi Ibrahim. Tapi doanya Rasulullah itu lafaznya keren. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina al-Makkah au asyaddu. Yang terakhir ini au asyaddu. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti cinta kami kepada Makkah atau lebih dari kecintaan kami kepada Makkah. Ngoten. Sehingga untuk Madinah Mekah itu panas, mesti Madinah tambah panas. Nek Mekah adem, Madinah tambah adem. Terus dari doa Rasulullah, Pak Haji Samsul, Pak Haji Jaka, saya tanya, jenengan sudah tahu Mekah Madinah dalam haji tahun kemarin. Kira-kira di kapan milih antengnya hati, senengnya hati, lebih seneng Mekah Madinah? Madinah. Madinah. Karena doa Rasulullah. Jadi lafaznya Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina al-Makkah aw asyaddu. Seperti itu. Nah, musim dingin ketika Sya'ban itu orang-orang di Madinah itu pakai baju rantok-rantok. Nah, Sya'ban berangkat ke masjid itu baju yang baru ditaruh di dalam, yang lama di luar. Di tengah jalan tertentu orang yang kedinginan, baju yang di luar ini kemudian dilepas, diberikan kepada orang yang kedinginan. Allah melihatkan pahala itu sehingga Sya'ban berteriak, kenapa tidak yang baru yang akan. Ya, setelah dikasih baju, karena perjalanan jauh, Sya'ban selalu dibekali oleh istrinya roti satu potong. Nah, orang itu kedinginan dan lama, roti ini dipotong menjadi dua, setengahnya dikasihkan kepada orang itu, setengahnya tetap dibawa. Separuh dari roti ini tadi diperlihatkan pahala sehingga Sya'ban berteriak apa? Kenapa tidak semuanya? Tidak semuanya. Nah, ini tanda dan bukti bahwa fakashafna yaumul hadid. Jadi pada saat itu pandangan kita fabasharukal yaumul hadid, pandangan kita akan menjadi tajam dan mampu melihat itu. Masya Allah, ya. Jadi ya, inilah tentang pahala dan dosa. Jadi Allah itu pasti, ya. Nah, persoalannya kalau sekarang pahala ini tidak ada wujudnya, saat ini dosa ini tidak ada wujudnya, sehingga orang banyak yang lalai meremehkan perintah-perintah agama. Ya, seandainya ketemu mau apa itu musuh, akan tahu yang resep, butuh jeluk preman. Oh ya, ini 2,5 juta, pakai nomor.
Jadi kan? Karena betul gini, tapi si ketok nanti selalu lain juga. Karena apa? Dia berani menabrak hal-hal yang itu dicela. Itu berakibat dosa besar. Tapi lebih mementingkan yang nyata dalam pandangan mata saat ini, yaitu 25 juta. Dosa pikir dosa dipikir nanti. Orang kan ada prinsip yang saya ini, ngomong sih ampun masih muda kita harus senang-senang. Kok S2 kobar? Ya Allah, kok S2 ngomong kita masih muda kita harus senang-senang. Yang dipersoalkan karena hal yang terjadi, dosa itu masih belum ada diperlihatkan kepada kita. Oleh itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjut al-haram mengutamakan haram wa haram mayusabu iku mabarang yusabukan ganjar dari buku sapa kang ninggal omongan wa yuqabu lan den siksa fa'ilhu sapa wong kang nglakon haram. Yang disebut haram halal tidak disebut, tapi haram bagian daripada hukum Islam. Setelah fardu kemudian sunnah, haram, makruh dan mubah. Insyaallah haram dan makruh mubah bisa lanjutkan. Belum ada tidak. Untuk khol tentang. Mudah-mudahan manfaat dengan istiqomah. Insyaallah bulan ngaji itu Februari turun poso. Poso ini Maret, insyaallah Maret kita sudah ketahuan Ramadan, itu sehat walafiat, bisa beberapa ibadah Ramadan sempurna dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa. Allahumma bismillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ila khairil khalqi kullihim huwal habib dunya safatu kulli hawlin minna Zahani ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana birlana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin baris halal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa zidna ilma wa alhimna bis-shalihin ya rabbana ya ilahana wa tadaitana minal mulki wa 'amdana min tahmil al-ahadith subhanaka fi kaladuni wa shifna fi ba'da shalihin wa abdani wa shfiqi wa ja'alna minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa mablaغ ilmina wa la tusallit alaina wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.